Bagaimana hukumnya orang yang telah melanggar sumpah atas nama Allah? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, kalau ada orang melanggar sumpah, maka cara menebusnya 3. Yang pertama, it'amu asharati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kasih 10 pakaian orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup paman yajid, siapa yang tak sanggup? Fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kalau bapak ini bersumpah. Sampai mati mah nggak akan nikah lagi. Nah, puasa dia 3 hari selesai. Jadi saya ketemu sama bapak-bapak. Ketemu saya bapak-bapak, Ustaz, aku dulu Pak Ustaz sudah bersumpah aku sama biniku, aku tak akan, walaupun kau mati meninggal dunia, aku tak akan nikah lagi sampai mati. Terus ini istri bapak, iya 3 hari dia meninggal, nampak aku yang lain kan? Tapi bapak udah bersumpah, puasa aku 3 hari gitu. Hati-hati, mohon maaf Pak, aku bukakan pula ceritanya. Akhirnya kartu bapak tak bisa lagi dipakai kan? Itulah baiknya saya sama ibu-ibu. Apakah ada taubat bagi orang yang telah melanggar sumpah itu Pak Ustaz? Dia sudah memain-mainkan nama Allah. Maka menebus sumpah itu hanyalah sekedar menebus perbuatannya, tapi perbuatan dia. Salah satu la yanzurullahu ilaihim. Ada 3 orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Walahum azabun alim. Mereka diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Orang yang bersumpah palsu, terutama dalam berdagang. Berapa ini harganya? Aku tak ada ngambil untung, nih aku jual modal aja nih, demi Allah. Mana ada orang jual modal? Kau kalau bohong jalan 4 kali. Tak ada orang jual modal, pasti dia ngambil untung. Udahlah bohong, mau melakukan barang, itu tak dipandang Allah, tak dilihat Allah pada hari kiamat. Apalagi yang bersumpah-sumpah itu, pakai Quran pula tuh di atas. Saya bersumpah akan menjadi PNS, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bersedia 3 hari tempat sana, balik ngurus surat pindah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang sudah bersumpah nih taubatnya diterima Allah SWT. Nah, banyak juga. Yang udah berlalu apa boleh buat? Illa man taba, kalau dia bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, taubat nasuha, beriman dengan baik, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka semua yang buruk-buruk, dosa-dosa yang jelek-jelek dulu, insya Allah diganti Allah dengan yang baik-baik. Taubat, mandi taubat, macam mandi wajib, basah semuanya. Kalau tak ada air, keran mati listrik, pergi ke Sungai Deli, terjun situ. Insya Allah kalau dapat yang dalam itu bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Setelah itu sembahyang sunat-sunat taubat, usolli sunnat taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, iftitah, habis itu Fatihah, habis itu ayat terserah. Apa terserah ayatnya? Qul huwallahu ahad, kata malaikat. Kau sembahyang taubat pun qul huwallahu juga. Panjanglah sedikit. Bagaimana keadaan orang yang melanggar sumpah jika dia meninggal sebelum taubat Pak Ustadz? Orang yang mati berdosa, dalam keadaan membawa dosa, mati dia, maka dia masuk neraka dulu singgah. Dicuci, dia obok-obok dulu neraka. Panas neraka itu Pak Ustadz, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Berapa derajat tuh Pak Ustadz? Udah begitu panasnya kau tanya lu gak lagi derajat? Ya belau ka'baihi, sampai ke mata kaki, yaghli bihadi mauhu, hadis riwayat Bukhari, mendidih otak di kepala. Makanya selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah semua yang hadir ini masuk surga, tak singgah di neraka. Saya sudah menikah dan sekarang sudah berpisah. Ternyata saya dibohongi selama perkenalan, sampai yang ternyata dia adalah seorang gay. G itu LGBT. G itu kalau nampak anak gadis cuek aja dia, tapi kalau nampak anak lajang menitik air liurnya. Itu G. Yang paling banyak G ini di Thailand. Makanya di sana ada musabaqah G.
Namanya Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Yang paling hebat merubah buah-buah ini itu di Bangkok. Bisa dirubah orang itu, jeruk itu manis luar biasa. Bisa dirubahnya apel, bisa dirubah genetika tanaman, bisa mereka buat. Bisa itu limau jeruk manis itu tak berbiji dibuatnya. Tapi yang lebih hebat, bisa orang pun tak berbiji dibuatnya. Itulah hebat. Luar biasa mereka. Ini gini. Oke, kita lanjutkan. Hati saya hancur Pak Ustaz. Jangankan ibu, saya pun ikut merasakannya. Coba, saya ini udah sampai pada level bisa merasakan perasaan orang lain. Bagaimana perasaan seorang perempuan, dianggapnya inilah akan menjadi imam dia. Ternyata pas disuruh jadi imam, bang kau jadi imam, aku aja lah. Cuma perasaan dia. Dah, mohon Ustadz beri doa membuat hati saya tenang dan ikhlas atas diri saya. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Saya tanya sekali lagi. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Kalau ada yang mengatakan ada yang terjadi di luar kuasa Allah, berarti Tuhan itu dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Berarti dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik sama Tuhan buruk ini berkelahi. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka sudah lama dunia ini hancur. Oleh sebab itu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Itu maka kaca spion itu kecil dibuat. Kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja. Tengok habis. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depannya. Yang senyum tak pula bisa nampak mana yang senyum mana yang tidak. Itu sedapnya ceramah musim corona ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa ini adalah sudah selesai, tatap masa depan, maka kita berharap, tidak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita emosi, marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu meledak-ledak. Marah itu apa definisi marah? Definisi marah itu adalah darah dalam jantung yang mendidih, menggelegak ke atas, mengamuk, mata memerah, bawaan emosi. Tapi kalau dia ditahan, kita tidak marah, muncul sedih. Kalau diluapkan, marah. Kalau tak dilepaskan, sedih. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan marah dan sedih kecuali ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari takdir Allah. Karena ibu kan sudah usaha dulu, sudah kenal dengan baik, ditengok badannya gagah, berotot, kumis melintang. Kan belakangan baru tahu dia melambai. Artinya sudah usaha. Oleh sebab itu ini sudah di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Maka kita yakin bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan, ada Allah yang mengatur pertemuan, ada Allah yang mengatur itu semua. Maka banyakkan ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau cemas dihilangkannya rasa cemas dari dalam hatimu. Hidup ini kalau dipikirkan cemas, berkunang-kunang kepala, sampai jam 2 malam mata tak tidur, nama penyakitnya insomnia, pergi nemui psikolog, psikiater, Pak psikolog, saya punya masalah, sudah 2 malam tak tidur-tidur. Psikolog tuh ngangguk-ngangguk aja, psikiater tuh ngangguk-ngangguk aja, diambilnya kertas resep, dikasihnya. Ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah makan, ini makan 3 kali, ini makan 2 kali. Nengok itu bertambah pula beban kepala kita. Kalau hidup ini cuma untuk tidur aja, dikasihnya pil tidur. Begitu kita makan, hilang. Begitu dosisnya habis, kumat lagi. Tidak ada cara kecuali banyak beribadah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, minta tolong kepada Allah. Tapi ke Makkah nggak bisa Pak Ustaz. Saya mau berdoa di samping Ka'bah nggak bisa Pak Ustaz. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Allahu Akbar. Saat sujud itulah mengadu kepada Allah. Jangan adu ke kawan. Ngadu ke kawan habis ditumpahkan, besok jadi lawan dibukakannya di medsos. Selesai, tamat riwayat. Ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata. Tak ada tempatku mengadu kecuali Engkau ya Allah, tak ada tempatku minta kecuali Engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sulitkah bagi Allah mengatur kehidupan kita? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mudah bagi Allah.
Lalu kenapa dibuatnya hidup kita ini sulit? Dia ingin melihat kita merintih di tengah malam bermunajat melelehkan air mata. Itu yang diinginkan Allah dari hambanya yang dia sukai. Oleh sebab itu, tanamkan dalam diri kita, aku dicintai Allah, aku disayangi Allah, aku disukai Allah. Allah menyelesaikan setiap perkaraku, Allah memperhatikan aku, Allah melihat aku, Allah mengatur kehidupanku. Tiap hari dikatakan itu. Makanya selesai sholat kita katakan, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hukuman apa sebenarnya untuk seorang homoseks di dunia dan di akhirat? Man ra'aitumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut. Siapa yang kamu lihat melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hukumnya adalah hukum mati. Andai diterapkan hukum Islam, itu bencong-bencong itu taubat semua. Begitu dipancung kepala, hilang bencong. Hai, katanya. Begitu dipancung satu, hai. Tapi tak bisa itu kita laksanakan. Berapa ceramah saya yang dibully oleh bencong-bencong karena ceramah saya tegas, tapi saya tak peduli. Kalau ada yang gini-gini kan ceramah saya, itu banyak bencong. Kalau jantan tentu berani dia langsung kan. Bagaimana pandangan Ustadz ketika seorang pemimpin bertutur kata tak santun, tak bertata krama kepada bawahannya, padahal hakikatnya seorang pemimpin itu harusnya bisa menjadi panutan bagi orang yang dipimpinnya. Kalau kita tak suka, saya kebetulan tidak pimpinan, tapi dulu pernah juga jadi dosen. Satu semester itu kadang 10 kelas. Satu kelas itu isinya 30 orang. Jadi saya memimpin 300 orang. Jadi saya sampaikan di pertemuan pertama, adik-adik mahasiswa sekalian, saya ini orangnya tak suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, caci maki, sumpah serapah. Saya punya aturan-aturan. Nilai saya ambil 40% dari mid semester, 40% dari UAS, ujian akhir semester. Ini saya bagi ada 13 makalah. Pertemuan pertama tatap muka, perkenalan, orientasi. Pertemuan nanti berikutnya adalah presentasi makalah. Kalau kalian sedang tidak mood, sedang malas, jangan datang ke kampus karena aku tak bisa menengok kalian main-main di dalam, main HP. Nah, saya kasih tahu. Kalau kalian tak siap makalah, jangan kalian datang. Kalian buat izin. Kalian bisa telepon saya, bisa kirim WhatsApp saya. Nah, kita kasih tahu dari awal. Kita yang paling tahu tentang diri kita. Apa yang membuat kita marah? Kalau kita pula mau mengasih tahu dia, kasih tahu dengan baik. Jangan kita marah kepada ini, kita lampiaskan ke sini. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik. Pimpinan juga tak bisa marah-marah. Apa titel bapak tuh? MM, mudah marah. Nah, oleh sebab itu maka, tapi pemimpin tak boleh pula tak marah. Karena kalau pemimpin tak ada marah, makanya ada punishment, ada hukuman, ada SP1, ada SP2, ada SP3. Mesti ada ketegasan, mesti ada disiplin. Saya tak suka juga setelah pengajian ini, terserah kalian lah, mau kerja kerja. Tak apa. Aku udah kuserahkan semua pada Allah. Tak betul. Nah, jadi sebetulnya Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan bayangkan Nabi itu tak pernah marah. Nabi pernah marah, naik dia ke atas mimbar, merah wajahnya, merah matanya, marah dia. Jadi Nabi itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Salam dia, assalamualaikum warahmatullah. Ditengoknya banyak yang tak sholat berjamaah, marah Nabi. Lau harriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka yang tak sholat ke masjid, kata Nabi. Marah. Mana mungkin bakar gitu ucapannya tak marah. Siapa yang tak ke masjid ku bakar. Marah, cuman marah pada tempatnya. Ini banyak orang sekarang kan tak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Lawan dari adil zolim. Jadi kalau kita marah-marah aja sama orang, itu zolim. Bermasalah di rumah, marah ke security, itu zolim. Apa pula aku yang salah ke security? Awas kau kutuntut di akhirat nanti. Apakah benar apabila suami memakan penghasilan istri hukumnya haram? Bapak punya gaji, ibu punya gaji. Ibu punya gaji, bapak punya gaji. Sama-sama punya gaji. Bedanya apa? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Setuju? Kuat mereka. Dalam gaji bapak sama-sama bergaji 5 juta. Bapak 5 juta, ibu 5 juta. Dalam gaji bapak itu ada hak ibu, 5 hak ibu. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, 5 perhatian. Hak ibu, kewajiban bapak. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Izinnya pun bukan karena keterpaksaan. Bang, aku kerja ya, kalau tidak awas bang. Tidak bisa juga. Oleh sebab itu ibu punya gaji, ibu punya warisan, ibu punya pendapatan, ibu punya kos-kosan, ibu punya mobil, ibu punya sudaku, ibu punya kocan, ibu punya angkot, ibu punya motor. Itu milik ibu. Kalau ibu meninggal,
50% untuk bapak. Kalau ada anak 25%. Artinya ibu punya harta. Lalu kemudian ketika ibu mau bersedekah, ibu tidak minta izin ke bapak. Sebetulnya ibu tak perlu minta izin karena itu punya ibu. Tapi ibu sebagai orang yang beretika, bermoral, berakhlakul karimah, ibu ngomong, kulo nuwun, kata orang Jawa, bang, aku mau menyantuni anak yatim di sana. Jadi duit gajiku ini aku pakai. Bapak tinggal ngangguk aja. Gitu. Dan ibu tak boleh bertentang tenteng. Kau mau kemana? Aku mau menyantuni anak yatim di sana. Coba kau tanya-tanya, ini kan gaji aku. Nah, pertanyaannya, apakah haram bapak memakan hasil gaji ibu itu? Harta bapak berpindah kepada saya sebab apa? Jual beli. Sebab apa? Pinjam meminjam. Sebab apa? Sodakoh. Sebab apa? Infak. Sebab apa? Wakaf. Bisa duit ibu itu berpindah ke bapak, apa sebabnya? Akadnya itu apa? Sodakoh. Sodakoh dia. Udah nggak? Selesai itu dah. Bang, ini gajiku bang, ini duitku bang. Tapi kan aku tengok abang susah kali, ini ku kasih abang sodakoh. Biar jangan apa kali ya bang, ini ambil. Apakah sah sholat jika kita tak tahu arti bacaan sholat tersebut? La sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah sholat kalau tak baca fatihah. Apakah disyaratkan tahu artinya? Tidak. Tahu secara global saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Tahu secara global. Apalah arti doa iftitah itu? Allah Maha besar. Selebihnya yang kau tanya aku, macam tak ada lagi pertanyaan lain. Nah, gitu cara jawabnya kalau kita tak tahu. Habis itu Fatihah. Fatihah secara umum tahulah kita. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat begitu juga. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi andai tak tahu artinya tetap sah. Tapi kita berusaha untuk tahu. Maka belilah Quran yang ada terjemahnya. Ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. 250.000. Jangan tawar-tawar lagi. Harga sepatu 500. Sepatu yang menjaga tapak kaki dari tai ayam 500 harganya. Quran yang menjaga diri dari api neraka. Quran waktu akad nikah dulu. Diletakkan di ruang tamu dalam peti kaca. Setiap tamu datang situ macam nengok kucing. Mana yang lebih diutamakan? Ibu atau istri? Ibu-ibu mesti berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Banyak yang mengangguk. Yang tak mengangguk ragu dia. Aku milik suamiku, suamiku ini milik emaknya. Ibu kenal bapak ini kan setelah dia kerja, setelah dia 22 tahun, setelah dia tamat, setelah dia kuliah, setelah dia punya duit. Dulu waktu tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal, kenal ibu sama dia? Mana kenal? Oleh sebab itu muliakan dia dengan memuliakan ibunya. Bapak juga begitu. Bapak muliakan ibu bapak di depan istri bapak. Kehormatan, kemuliaan. Adinda, ini emakku. Tak ada mantan emak, mantan bini ada. Oleh sebab itu maka ini tak bisa dibenturkan, jangan dilagakan ini antara emak dengan ibu ini. Oleh sebab itu maka ini masa lalu, ini masa depan. Maka insya Allah bapak ibu bisa menjaga. Waktu kemudian kita menyampaikan nanti waktu bapak punya anak perempuan, bapak sampaikan itu, hai anakku, kau perempuan, kau punya laki, kau punya suami, suamimu itu punya emak. 3 kali nak Nabi menyuruh berbakti kepada dia. Jangan sampai emak tua umur 80 tahun datang ke rumah, nah mintalah duit kau 50.000, mak belum makan lagi. Apa kata si abang tuh? Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Kalau ada bapak yang begini, insya Allah selamat dari azab kubur. Saking kan menderitanya udah di dunia. Nah, oleh sebab itu maka jangan benturkan antara dua ini. Karena dua ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Emak bapak dicium tapak kakinya masuk surga, istri bapak, anak-anak bapak masuk surga karena dia. Maka mereka adalah perempuan-perempuan yang luar biasa insya Allah. Apa hukumnya debitur yang mau hijrah tapi masih memiliki kewajiban di bank dan hanya mau membayar tunggangan pokoknya saja, tunggakan pokoknya saja tapi tak mau membayar tunggakan bunganya? Laporkan dia ke polisi. Kau dulu waktu minjam duit ini tak tahu kau neraka. Sekarang giliran bayar baru kau bawa neraka. Ini kan negara hukum. Jadi bapak-bapak kan negara hukum. Kan dulu kan ada tanda tangan materi 6.000. Saya akan bayar pada tanggal sekian. Kalau tidak barang akan disita. Kalau tidak, nah itu. Jadi tak bisa dia berkata, saya tak mau bayar bunga. Bunga ini haram. Jadi dulu yang nanda tangani siapa? Hantu. Jadi saya kasih tahu sama yang mau hijrah-hijrah,
Kalau kau mau hijrah, kau bom. Kalau kau takut ini riba, ada aset yang bisa dijual, ada kos-kosan, ada tanah, jual, bom kan ke sini, bam, selesai tutup, baru hijrah. Begitu caranya. Tak ada yang bisa kubom Pak Ustaz. Kalau kubom ini meledak semuanya, Hiroshima Nagasaki ini Pak Ustaz. Kau bayar aja cicilannya sampai lunas, bayar sampai selesai. Begitu, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang dipakai adalah hukum konvensional. Oleh sebab itu maka sesuai dengan perjanjian, bayar selesaikan. Kalau bisa dibom, bom. Kalau tak bisa, lunasi cicilan sampai habis. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas dan sabar karena ditinggal anak meninggal saat usia 4 tahun dan sudah hampir 4 tahun dia pergi, tapi sampai saat ini perasaan saya masih sedih dan selalu merindukannya. Apa saya kurang ikhlas? Nabi punya anak namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, menetes air mata Nabi, menangis Nabi. Makamnya di Ma'la, samping makam Nabi arah ke kiblat, samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Amatardo ya Rasulullah, apakah kau tak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridho. Kalau kau ridho, kenapa kau menangis? Air mata kasih sayang. Makanya kalau sekedar menangis, jangan larang. Kalau ada ibu-ibu menangis, kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka Umar, biarkan mereka menangis. Yang tak boleh itu meratap. Meratap itu, oh Allah, nggak tak boleh. Selama lidah tak bergerak, selama tangan tak bergerak, hanya tetesan air mata boleh. Tapi kalau sudah mulut bergerak, mengapalah anakku, kenapa tak anak dia? Lalu kemudian, laisa minna man darabal khudud wa syaqal juyub. Bukan umat Muhammad SAW siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Itu tak boleh. Tahan tangan, tahan lidah. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada yang bisa menenangkan hati ini selain zikir dan baca Quran. Asal teringat kepada anak buah hati belayan jiwa itu, buka Quran. Hatamkan Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, buka Quran digital, baca. Asal terasa rindu, ingat bayangannya segala macam, ingat Quran. Yang kedua, banyak sedekah. Sedekah ke masjid. Saya mengenang almarhumah emak sudah setahun 4 bulan, orang tua sampai hari ini. Untuk menghilangkan itu tetap tak pernah lupa baca Al-Fatihah. Asal ingat untuk almarhumah Al-Fatihah. Begitu juga kirim Al-Fatihah, baca Quran, malam Jumat surat Al-Kahfi, tiap malam baca Yasin, untuk menghilangkan itu semua. Tak ada tempat kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Mana yang lebih sayang kepada anak kita itu? Kita atau Allah? Allah. Itu barang pinjaman, diambilnya. Kenapa kita marah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu punya dia. Ketika diambil, kenapa kita marah? Ini mimbar ini bukan punya saya, ini mikrofon ini bukan punya saya. Ketika diambil marah saya, berarti saya gila. Ini bukan punya saya, kecuali ini saya bawa dari rumah. Bukan punya kita. Maka yakinkan bahwa ada yang lebih sayang daripada aku. Yang keempat, berpisahnya hanya sekejap. Nanti ketika anak ibu ini disuruh Allah masuk ke dalam surga, apa kata anak itu? Ya Allah, aku hanya mau masuk ke surga dengan yang pernah melahirkan dan membesarkan aku. Disitulah ibu mendapatkan syafaat anak. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada, syafaat ulama ada. Ada syafaat anak kecil, ditariknya ujung kain jubah ibu masuk ke dalam surga bersama dia. Anak kecil itu di dalam surga membawa nampan-nampan tempat air minum, menuangkannya lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti permata berkilau cahaya terbang ke sana kemari. Dia menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka tak ada dosanya sama sekali. Yang kelima, ada yang lebih tinggi daripada amal soleh, zakat, puasa, infak, wakaf, haji mabrur dan jihad. Apa itu yang paling tinggi? Ridha. Orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah, kalian sudah dapat semua kenikmatan surga, apa yang belum? Ada satu ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Kata Allah, yang dapat ridhoku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridho menerima ujianku. Ibu ridho menerima ujian ini, sabar ibu, maka ibu adalah orang yang masuk ke surga bersama anak itu. Mudah-mudahan kita semua sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat. Amin. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya? Apakah masih bisa apa hukumnya orang tua tak mengakikahkan anaknya? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir rohinatun, tergadai. Jadi kalau mobil kita tergadai, STNK BPKB kita gadaikan, setelah ada duit kita tebus. Maka anak kita ini tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7.
yuhlaku cukurkan rambutnya, wa yusama kasih nama yang baik-baik. Siapa nama anak kau? Alan Nuari. Kenapa itu kau kasih? Lahir di jalan bulan Januari. Kasih nama yang baik-baik, cukurkan rambutnya karena itu rambut kotor di dalam, lalu kemudian sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, taman SD, taman SMP, taman SMA. Tapi kalau dia udah semester 2, hanya potong kambing aja. Tak usah potong rambut lagi. Tak pula diayun pakai marhaban. Apakah masih bisa diakikahkan setelah anak itu sudah besar, Pak Ustadz? Jangankan anak itu, bapak ibu balik ke rumah nanti tanya emak sama ayah, ada tak diakikahkan? Kalau tak ada diakikahkannya, besok pagi beli kambing, boleh akikah. Akikah saja, yang pula cukur rambut, begundul semua pegawai besok. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer, di situ ada pembahasan akikah setelah dewasa. Tapi yang hamil sekarang punya anak, nanti hari ke-7 potongkan, bagus. Bolehkah zakat harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung yang beda ibu status adik saya? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak, Mama, ini 5 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Bapak wajib menafkahi ibu, maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu, tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Itu bedanya. Ibu boleh berzakat. Bang, ku tengok abang udah agak-agak fakir miskin nih bang. Nah, jadi bang itu zakat. Tengok susah kali kau bang. Nah, ini pakai lain. Ini gaji ke bulan ini. Ibu bergaji sebulan 10 juta. 1 juta 25.000, 2,5%. Jadi kalau 10 juta 250.000. Nah, ini zakatku bang 250. Yang 750 ini sedekah. Adapun infak nanti ku tengok prestasi abang. Nah, kaedahnya tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak, karena anak itu wajib kita nafkahi. Nah sekarang adik, apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak. Yang wajib dinafkahi itu siapa? Istri, anak, cucu, mertua, orang tua, yang hubungan langsung. Itu yang wajib kita nafkahi. Orang yang tak wajib kita nafkahi, boleh kita kasih zakat. Kalau kita bersedekah pada orang jauh, nilainya 1 sedekah. Tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat, nilainya 2. 1 sedekah, 1 lagi silaturahim. Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat. Kalau sedekah sama orang lain. Kok kenapa tak sedekah sama saudara? Payah saudara nih Pak Ustadz, dikasih sikit-sikit kali katanya. Bagaimana menghadapi suami yang berselingkuh? Udahlah dikasih zakat, berselingkuh pula. Ilaha illallah. Parah kali orang Medannya. Ibu punya wali 6 orang. Jadi bukan ibu memanggil bapak itu dengan membawa centong sini bang, bukan gitu. Ibu punya wali 6 orang. Pertama ayah, yang kedua atu opung, yang kedua abang ayah, yang ketiga adik ayah, yang keempat abang. Yang pertama ayah, yang kedua datuk opung, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. 6 wali ibu itulah yang menyelesaikan ini. Maka dipanggilnya lah, setan sini kau sebentar. Orang berselingkuh itu mesti gitu manggilnya. Tak pula kita panggil kepada menantu kami silakan datang. Mana ya tengkuk dia. Kalau ada yang polisi, tentara situ, cabutkan pistol, letakkan di atas meja itu, pang, letakkan, biar tahu. Walaupun tak ada pelornya. Ku dengar kau udah selingkuh. Kemarin tertangkap screenshot SMS. Ini dia kan, ini foto perempuan kan. Kau jangan macam-macam. Kau berhenti selingkuh. Kalau kau tak berhenti, jadi kasih dia mop, di mop dia sikit. Habis itu berhenti. Iya pak, aku stop nih. Ada berhenti dia. Tinggal lagi ibu. Mau ibu menerima barang second nih? Ibu, kata ibu, Pak Ustadz, aku ikhlas menerima dia Pak Ustadz, tak bisa aku berpindah ke lain hati Pak Ustadz, terimalah dia. Tapi jangan sampai mulut ibu berkata bisa, tapi hati ibu tidak. Itu bahaya, lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu. Kalau ibu berkata bisa, katakanlah bisa. Tapi kalau katakan tidak, katakan tidak.
Karena banyak perempuan berkata mulutnya bisa, tapi pas begitu jalan bersama terbayang dia selingkuhan siapa sih. Itu menjadi masalah. Hidup ini singkat, Bu. Hidup ini singkat. Jangan sampai gara-gara ini terpengaruh kepada sholat ibu, ibadah ibu, kerja ibu. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Kalau bisa, bisa. Ambil waktu agak seminggu, 2 minggu, 3 kali Jumat, aku berpikir dulu. Gimana? Selesai? Apa pendapat pandangan Ustadz terhadap pandemi COVID-19 yang sekarang terjadi dan bagaimana menyikapinya? Itulah yang kuceramahkan sejam tadi. Itulah yang kucakapkan dari tadi. Mungkin pertanyaan ini ditulis sebelum tadi datang diserahkan ke panitia. Jadi sebetulnya sudah terjawab. Kalau tak terjawab juga, tinggal tonton aja Ustadz Abdul Somad Official Channel. Subscribernya udah 1 juta. Mana tahu nanti dicarinya yang mana channel itu yang ada 1 juta subscriber. Jika kita mengetahui bahwa pasangan hidup kita telah mengikuti ajaran Syiah, apa yang harus kita lakukan? Apa hukumnya? Perbedaan kita dengan Syiah ini 5. Yang pertama, Syiah wajib mengimani imam 12. Sedangkan rukun iman kita 5. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Sedangkan dia ada rukun imannya lagi, beriman kepada imam yang ke 12 imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. 2, mereka mencaci maki sahabat Nabi. Karena kata mereka setelah Nabi meninggal itu mestinya penggantinya Sayyidina Ali. Lalu kata mereka Abu Bakar dengan Umar itu merampas khilafah Ali. Dan sahabat yang lain diam melihat kebatilan. Maka sahabat-sahabat Nabi itu kata mereka kafir. Yang ketiga, kata mereka ada Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah, tebalnya 3 kali lipat daripada Quran ada kamu sekarang. Kenapa buktinya musabaqah tilawatil Quran mereka pakai Quran yang ada sekarang? Kata mereka, sebelum Imam Al-Qaim, mereka menunggu imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu katanya bersembunyi di Sirdab, di bukit di Irak, dalam terowongan. Itu mereka tunggu-tunggu, belum keluar lagi. Nanti kalau keluar imam yang ke-12 itu, dibawanya kitab yang asli, sementara yang asli itu datang, pakai aja yang KW ini dulu, kata dia. Yang keempat, mereka ada meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu kalau di tengah orang ahlu sunnah, pura-pura dia ahlu sunnah. Kalau di sini banyak Muhammadiyah, pura-pura dia Muhammadiyah. Kalau di sini banyak Al-Wasliyah, pura-pura dia Al-Wasliyah. Kalau di sini banyak NU, pura-pura dia NU. Kalau di sini banyak ahlu sunnah, dia bilang Sunni. Kau ini Syiah apa Sunni? Aku Sunni. Kalau kebetulan banyak Syiah, kau sunnah apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan situ 50-50, kau sunnah apa Syiah? Aku Susi. Susi, sunnah Syiah. Yang kelima, mereka ini menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bagian dari akidah keyakinan. Mut'ah itu artinya enak, mut'ah itu artinya nikmat. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi boleh nikah kontrak. Aku nikah mut'ah sama engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore dengan mahar 50.000 tunai, sah. Dalam Islam tak boleh nikah mut'ah. Oleh sebab itu inilah perbedaan, 5 perbedaan menurut Syekh Ali Jum'ah, ulama besar. Kita berpegang teguh dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada suami ibu atau istri bapak yang ikut golongan ini, ajak dia balik, bawa dia ke ketua MUI, bawa dia ke dokter Ardiansah Sekum MUI, supaya diceramahi dia, dibalikkan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Karena tak mungkin bisa bersama. Antara NU Muhammadiyah masih bisa, antara Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah masih bisa, karena masih sama ahlu sunnah wal jamaah. Ustadz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat, alhamdulillah sekarang sudah tobat, alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. Urutan, saya sebutkan dulu urutan imam. Urutan imam yang pertama ulil amri. Urutan imam tuh ulil amri. Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad SAW. Sakit Nabi Muhammad, baru disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam sampai meninggal, baru digantikan Sayyidina Umar. Umar meninggal, digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal, digantikan Sayyidina Ali. Pemimpin negeri sekaligus pemimpin sholat. Lalu kemudian imam yang kedua, imam ratib. Imam ratib, imam yang ditunjuk oleh negara. Kalau di Maroko imam itu PNS, ditulis pengumuman penerimaan imam. Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test, dilatih, ditanya, dites hafalan Qurannya berapa, suaranya macam mana.
Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan mau pergi jauh, mampir kita di masjid, macam-macam bunyi imam tuh. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah nasrul. Tak ada huruf za. Pak. Ya, kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada sholat di sini. Tak ada fit and proper test imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulil amri, yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke Masjid Jami'atut Taqwa ini, datang ustaz dari Jakarta, sorbannya 4 lapis macam ban Vespa, tak boleh dia maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustaz Iqbal nanti yang maju ke depan imam ratib aja, imam tetap. Baik. Oleh sebab itu imam ratib kita. Nah, tadi pertanyaannya, orang yang sudah taubat bolehkah dia jadi imam? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Taubat dia, taubat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum, kalau ada imam tobat, tobat bertato dia, bu antik dia, maju dia jadi imam, tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini nampaknya tak sah, ini imam ini bertato, antiknya masih berlubang telinganya. Ini nampaknya imam ini mantan funky ini, anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi, karena dia sudah tobat nasuha. Ada di Jepang itu yakuza. Yakuza itu semua badan ini bertatu. Yang tak bertatu cuma lubang hidungnya aja. Sampai ke muka-muka ini bertatu semuanya. Tobat dia. Tobat imam di Jepang itu. Tetap jadi imam, tak ada dipermasalahkan. Tato tidak menghalangi wudhu masuk ke dalam. Ini tak jadi masalah. Kecuali imam itu berkutek. Berarti bencong. Tobat. Kutek menghalangi wudhu, tak bisa masuk. Adapun tato tak menghalang, tak usah dipermasalahkan. Begitu Pak. Kita lanjutkan. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun? Berarti suaminya Bang Toib. Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya. Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz? Ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Mana bisa 1000 tahun? Umur cuma 64. Itu pun kalau tak kena corona. Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan. Makanya ada namanya sirat ta'liq. Di Medan kalau habis akad ada sirat ta'liq. Ada? Banyak pula yang tak ingat. Banyak laki-laki tak ingat. Karena habis akad tu dia tak disuruh Pak Kua baca sirat ta'liq, pikirannya tak kemana-mana. Asik selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan selama 6 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, mengadu dia ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1. Oleh sebab itu kalau dia tak mengadu, sampai mati tak jatuh. Perempuan mesti mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun, selama itu tak ada nafkah zahir batin, apakah jatuh talak? Tak jatuh kalau tidak tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si Fir'aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah boleh dia menikah lagi dengan laki-laki lain? Lakinya tak balik 4 tahun, lalu diam-diam nikah dia sama laki-laki lain, berarti dia sudah poliandri. Banyak bini, poligami. Banyak laki, poliandri. Banyak tempat berobat, poliklinik. Banyak suara, poliponik. Dulu handphone poliponik. Masih ingat lagi? Besar-besar handphone, bisa melempar anjing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama,
pengadilan agama menjatuhkan, habis iddah 3 bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jangan diam, tiba-tiba nikah dia lagi, bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang 4 tahun itu. Kawat, bersimbah darah. Apabila dia menikah lagi dengan laki lain, sahkah pernikahannya? Tidak sah, karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang pertama. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Udah aku jawab udah. Nama Salmiati, alamat Besilam. Ada seorang sultan. Sultan ini Sultan Langkat. Di atas Medan ini Langkat kan? Sultan Langkat. Di bawah Langkat ini Sultan Delhi. Di bawah Delhi ini Sultan Serdang. Di bawah Serdang ini Sultan Asahan. Itu 4 kerajaan Melayu besar di Sumatera Timur. Eskos namanya, pantai timur. Langkat, Delhi, Serdang, Asahan. Sultan Langkat ini orangnya alim, namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini ikut tarekat Naqsabandiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian dikasihnya tanah luas. Tuan Syekh, ini tanah luas, supaya Tuan Syekh tak pergi kemana-mana. Dipejamkan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Dikasihnya lah nama pintu masuk itu ke kampung itu. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka aku kasih nama lah kampung ini Babus Salam. Ada datang orang Melayu payah dia nyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Besilang. Ulama-ulama dulu itu pejamnya mata nampak Babus Salam. Kita sekarang pejam mata nampak gaji 13. Yang PNS, saya tak PNS lagi. Hah? Apakah orang yang meninggal karena COVID bisa disolatkan dengan solat qalb? Solat qalb itu solat apa? Solat ghaib. Oh, saya baca pula gitu Q. Solat ghaib. Jadi kalau ada orang meninggal kena COVID, setelah digulung sama dokter di rumah sakit pakai plastik itu, udah digulungnya pakai selasiban itu, tak bisa lagi disentuh, masuk di dalam mobil ambulan, sholatkan aja dari luar mobil tuh kalau dikasih dokter. Kalau tidak dikasihnya, langsung dikuburkannya, dikebumikannya, maka anak menantu, cucu, cicit, kawan, jiran, tetangga sholat dari atas. Ini kubur, sana kiblat, ini kubur, ini kepala jenazah, ini kakinya. Kalau dia laki-laki, berdiri pas di arah kepala. Kalau jenazah itu perempuan, berdiri pas di arah pinggang. Sholatlah di atas. Ini kubur, di atas kubur itu sholat. Allah usolli ala hazil azal janazah arba'at takbiratin fardul kifayah, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Fatihah. Allahu akbar, selawat. Allahu akbar, Allahumma firlahu warhamhu. Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Berapa hari Pak Ustaz? 3 hari 3 malam. Masih bisa. Mana dalilnya? Dalilnya begini. Datanglah Nabi bertanya tentang tukang sapu masjid. Mana perempuan tukang sapu masjid nih yang kemarin nampak aku, kata Nabi. Kata sahabat, udah meninggal dia ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu aku? Untuk apalah kami kasih tahu? Dia kan cuma tukang sapu, orang remeh-temeh sepele. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya. Ditunjukkan. Nabi langsung sholat jenazah di atas kuburnya. Maka kata ahli fikih, masih tetap bisa sholat jenazah 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau anak menantunya jauh, datang sesudah seminggu? Pakai pendapat fatwa ulama yang kedua dalam kitab fikih, masih bisa disolat jenazahkan selama jenazahnya belum hancur dimakan cacing tanah. Masih tetap bisa sholat jenazah. Nah, jadi yang 3 hari 3 malam masih bisa, yang sudah lewat itu pun masih bisa sholat di atas kubur. Dan berkecil hati. Tapi kalau jenazahnya di Papua, anak menantunya di Medan, naik pesawat 8 jam, rapid test, pas dites positif pula dia. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka dia sholat gaib saja dari Medan.
Aku sholat ghaib untuk almarhum fulan bin fulan di sana. Jadi dua-dua bisa dilaksanakan. Sholat yang tak ghaib bisa dilaksanakan di atas. Jangan bersedih hati karena banyak ini anak cucu keturunan jiran tetangga kawan merasa sedih karena tak bisa sholat jenazah. Bisa dilaksanakan dari atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang sholat ghaib. Apakah orang yang meninggal boleh disolatkan berulang kali? Boleh sholat jenazah berulang kali, boleh sholat ghaib berulang kali, bolak balik. Nabi Muhammad SAW itu jenazahnya tak dibawa keluar. Jenazah Nabi itu di dalam kamar. Kamar itu kecil, maka berganti-gantian sahabat sholat keluar, sholat berkeloter. Yang tak boleh berkali-kali itu menyembelih binatang, tak boleh. Binatang kalau sudah disembelih diangkat pisau, haram hukum. Makanya pisau itu tak boleh. Tak boleh ditarik sekali. Tengoklah video saya yang motong-motong kurban. Ustaz, bagaimana kriteria takaran ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai ibu dan istri dalam agama Islam? Ibu sebagai ibu, besarkan saja anak-anak ibu itu supaya ibu dapat amal jariah. Mak saya mengandung saya, menyusukan saya, melahirkan saya, meninggal dia. Sekarang saya ceramah hari ini nanti 3 kali, pagi, siang, sore. Macam makan obat ceramah ini. Mengalir pahalanya, lapang kuburnya. Walaupun dia tak pernah mengajar saya sampai S1, S2, S3, tapi dia menyuruh, sekolah kau nak. Dulu kalau pagi duduk depan rumah, lewat anak santri pesantren, apa kata dia? Kau mesti masuk pesantren. Begitu saya ada adiknya yang doktorandus, tamat dari IAIN, kau nanti mesti doktorandus. Begitu dia tahu ada orang sekolah di Makkah, kau nanti mesti sekolah ke Arab. Nah, jadi ibu kasih motivasi, serahkan pada Allah Ta'ala, mengalir pahalanya. Itu sebagai ibu. Ibu besarkan saja anak-anak itu lillahi ta'ala, maka dia pun akan menjadi anak soleh-solehah, mengalir pahalanya. Ummuka, siapa lagi ya Allah? Ya Rasulullah, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Itu hebatnya ibu-ibu. Maka ibu, saya yakin dan percaya, ibu-ibu mengandung itu adalah ikhlas. Belum ada lagi saya baca berita ibu-ibu menuntut ke suaminya minta bayaran per hari mengandung sekian. Belum ada. Itu menunjukkan dia ikhlas karena Allah SWT melahirkan meregang nyawa, menyusukan 2 tahun lamanya, mendidik anak. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan anak 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Insyaallah ibu-ibu yang hadir nih semuanya ibu-ibu yang ikhlas membesarkan anak-anak, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Standar ikhlas itu apa Pak Ustaz? Ikhlas itu tak ada yang tahu kecuali hanya ibu dengan Allah saja. Bapak pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, apalagi saya tak tahu. Yang tahu itu hanya ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Sama macam ceramah ini. Siapa yang tahu Ustaz Abdul Somad ini ikhlas atau tak ikhlas? Tak ada yang tahu. Saya hanya berusaha ikhlas. Makanya di antara doa, Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang yang diikhlaskan, bukan orang ikhlas. Kalau orang ikhlas itu mukhlisin. Kita ini selalu ingin jadi mukhlasin. Mukhlis orang ikhlas, mukhlas orang yang diikhlaskan, dijadikan ikhlas. Kita tak mau mengaku-ngaku aku orang ikhlas. Aku adalah orang yang dijadikan ikhlas. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dijadikan ikhlas. Amin. Sehubungan dengan COVID-19 yang mewajibkan kita memakai masker saat aktivitas di luar rumah. Apa hukumnya jika kita sholat pakai masker? Sholat pakai masker hukumnya sah. Tapi wajah tertutup Pak Ustadz, tak ada dalil mengatakan wajah tertutup sholat jadi batal. Apalagi karena pakai masker ini bukan gaya-gaya. Pakai masker ini karena darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat, emergensi, membolehkan sesuatu yang tak boleh. Andai tak boleh menutup wajah ini, tetap boleh karena darurat. Hidung tak menempel Pak Ustadz. Hidung menempel ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menempelkan hidung ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat. Seelok-elok, seabdol-abdolnya kening menempel, hidung menempel. Orang-orang Arab itu saya tengok tak terlalu susah dia menempelkan hidung, sikit aja. Kita mah payah kali ya. Jangan tengok orang-orang Arab semua, sikit aja kena. Kita terpaksa ditekuk baru kena.
Menempelkan hidung ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Maka kalau meninggalkan sunat pun hanya makruh. Meninggalkan yang wajib haram, meninggalkan yang sunat makruh. Tapi karena darurat, ini dalam keadaan darurat. Yang darurat membolehkan, yang terlarang sekalipun boleh. Makan babi boleh apa tak boleh? Tak boleh. Kalau darurat boleh. Kenapa kau makan? Darurat. Pilihannya cuma dua, mati atau makan babi. Boleh kita pilih mati? Tak boleh. Makanlah babi itu sementara dapat pisang. Tapi udah datang pisang kan kau makan lagi. Kenapa kau makan ini? Darurat. Tapi ada pisang, enak pula aku rasa. Maka boleh. Ustaz, saya ada utang dengan orang. Saya bayar utang saya. Tapi karena ada pandemi ini, pandemi itu wabah. Pandemi itu artinya wabah yang menyebar, itu pandemi. Dan banyak juga orang sekarang pandemi, kata orang pandemi gitu deh. Entah apa pandemi, entahlah pokoknya pandemi. Pandemi itu wabah yang menyebar. Saya ada utang dengan orang, saya mau bayar utang saya. Tapi karena pandemi ini pemasukan saya berkurang, jadi saya bayar semampu saya. Tapi orang ini selalu menyumpahi saya. Apakah sumpahnya itu dikabulkan Allah? Utangnya ada tiga, Pak. Ibu, utangnya ada tiga. Yang pertama, ya ayyuhal Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi utang piutang ila ajalin musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulis. Ini jenis utang yang pertama, on time, tepat waktu. Kapan kau bayar? 1 Januari. Tahun berapa? 1 Januari. Tahun berapa? 2020 apa 2021? Nah, tulis. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, ada 2 orang laki-laki jadi saksi. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Begitu tegasnya. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 282 tentang utang. Ini jenis yang pertama, on time. Yang kedua, fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Nah, inilah yang masuk kategori tadi. Kalau dia kesulitan karena pandemi, bisnisnya tak lancar, bangkrut, fanaziratun ila maisarah, tunggulah sampai maisarah. Maisarah itu artinya mudah. Siapa nama anak kau? Maisarah. Kenapa? Mudah kali lahirnya. Bersin aku lahir deh. Fanaziratun ila maisarah, tunggulah sampai dia mudah. Gimana? Kapan kau bayar? Aku belum bisa bayar, Pak. Macam Al-Baqarah 282. Aku ini level 2 macam ceramah Ustaz Somad di Jamiatul Taqwa kemarin. Jadi kapan kau bayar? Insya Allah aku cicil semampuku. Ini level 2. Yang paling mantap tuh level 3. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Kapan kau bayar? Aku tak sanggup bayar. Kalau gitu kau ambil aja lah, udah aku sedekahkan. Mantap. Daripada banyak pula minyak bensinnya lagi daripada menagih. Daripada kuman darah tinggi ku ikhlasnya. Ambil. Itu bukan ikhlas, mengamuk. Jadi kalau bapak kaya, duit banyak, dia susah, pandemi, ngontrak, anaknya susun paku do re mi fa si do sol fa mi re do, maka pakailah level ketiga. Tak sampai hati aku menagihnya, udahlah kau ambil aja lah, aku sedekahkan lillahi ta'ala. Engkau doakan aku murah rezeki, panjang umur, tapi sesudah ini jangan kau ngutang sama aku lagi ya. Nah, jenis yang ketiga. Tapi kalau bapak termasuk orang yang juga kurang mampu, pilihlah level yang kedua. Memberi bantuan orang itu baik, tapi gara-gara sumpah serapah hilang pahala. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada banyak bersedekah. Yasma'uha adza, caci maki, sumpah serapah, hamun, keluar kebun binatang. Asal jumpa keluar kebun binatang, asal jumpa keluar kebun binatang. La tutilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau iringi perbuatan baikmu dengan perbuatan yang tak baik. Mudah-mudahan. Saya ingin bertanya, bagaimana untuk seorang dai, karena ada pendapat dari orang lain, ketika seorang dai menerima rezeki dari orang, itu katanya tidak boleh, karena dai itu berarti sudah menarifkan dirinya. Jadi bagaimana pandangan Ustaz jika seorang dai itu menerima yang diberikan oleh orang yang mengundang dia untuk menyampaikan dakwahnya?
Itu saja. Terima kasih Ustaz. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Ikutilah orang yang tidak mengambil upah. Jadi saya dulu pengajian, datang bapak-bapak nanya. Pengajiannya di Riau. Angkat tangan dia. Ustaz, ada yang mau kutanya. Apa Pak? Dalam surat Yasin kan ada itu. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Ikutilah Nabi Muhammad yang tak mengambil upah. Dia sebetulnya mau nyindir saya, Ustaz ngambil amplop itu sebetulnya. Bukan ini, bapak itu dulu. Kemudian saya minta, saya cerita dulu nih. Kemudian saya minta sama tuan rumah itu, ada pena sama kertas, saya bilang, ada Pak, saya tulislah. Nabi Muhammad SAW perang Badar tahun kedua, mendapat harta rampasan perang namanya ghanimah, la taqillu an 50 alfi dinarin zahabin, tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta, 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi duit itu habis. Ada rumah Nabi besar di kota Madinah? Tak ada. Ada kursinya dari emas gelang Aisyah? Tak ada. Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Habis duit itu. Oleh sebab itu yang tak boleh itu adalah Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi digaji. Dari mana? Dari Baitul Mal. Baitul Mal itu sudah ada sejak zaman Nabi. Untuk menyembah Allah namanya Baitullah, masjid. Untuk gaji imam, gaji khatib, gaji guru agama diambil dari Baitul Mal. Bait rumah, mal harta. Baitul Mal itu diambil dari 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ditumpuk di Baitul Mal untuk menggaji itu. Bisa tak Pak Ustadz kalau kita khatib Jumat sama penceramah di Medan, di Sumatera Utara, tak usah lagi dikasih honor? Bisa. Kalau begitu dibuat satu pintu. Semua orang Islam zakatnya potong atas, diserahkan ke Baitul Mal. Buat Baitul Mal Sumatera Utara. Di Baitul Mal itulah semua digabungkan, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah tak ada lagi karena kita tak perang. Lalu digaji secara pokok. Bisa. Yang tak boleh itu kita mematok. Kalau kalian mau mengundang aku, kirim DP, kirim tiket pesawat, mesti duduk ini, itu yang tak boleh. Saya sampai hari ini diundang orang belum pernah lagi minta mesti pesawatnya harus ini, duduknya kursi ini, tak pernah. Oleh sebab itu sebelum saya patok ini undang-undang lah. Makanya saya buat tuh video pendek. Saya Abdul Somad, dimanapun ceramah dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Australia, sampai ke Eropa. Kalau ada orang mengatasnamakan saya, meminta DP, meminta tiket pesawat harus eksekutif, harus itu bukan, berarti penipu, pembohong. Banyak juga jamaah yang tertipu. Oleh sebab itu, yang tak boleh itu dia patok, dia bandrol, dia itu. Bahwa ada orang mengasih, alhamdulillah. Bahwa tak ada orang mengasih, na'udzubillah. Saya YouTube itu yang baru saya urus sendiri baru setahun ini. Itu totalnya dapat sekitar 400 juta. Duitnya habis semua untuk membeli sembako dibagi tiap bulan untuk fakir miskin. Jadi kalau Bapak Ibu mau nonton YouTube pengajian saya, itu sama dengan Bapak Ibu memberi sembako habis. Tak saya ambil duitnya. Tanya tim media, transfer langsung ke yayasan, habis dibagikan ke fakir miskin. Oleh sebab itu, subscribe, like, and share. Apa lagi yang perlu? Tak perlu saya rumah besar, tak perlu ada mobil mewah, tak perlu. Pakaian cukuplah. Ini baju dikasih orang, celana dikasih. Wallahu a'lam. Baik.
Dari pertanyaan kedua, silakan mengikuti sidang. Kita batasi sampai 5. Ini yang kedua, tinggal nunggu 1. Ya, nanti Bapak sabar ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami advokat di sini sangat senang Alhamdulillah. antum hadir memberikan usia. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, menghadapi akhir zaman, tentunya kita umat Islam punya banyak PR. Begitu banyak yang membenci kita, begitu banyak musuh yang menyerang kita. Apa Ustaz solusinya bagi umat Islam khususnya Indonesia yang merupakan salah satu populasi terbesar muslim di dunia, yang firqah terlalu banyak, kelompok terlalu banyak, seakan kita terpecah, sehingga solusinya bagaimana kita bersatu menghadapi tantangan di akhir zaman. Saya kira ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tak ada lagi PR karena semuanya belajar online, daring. Tapi kita punya beban yang luar biasa. Maka Islam mengajarkan inja'akum fasikun, kalau datang orang membawa berita macam-macam, fatabayyanu, klarifikasi. Datang orang memfitnah saya macam-macam, saya silaturahim ke kiai-kiai, silaturahim ke kiai fulan, silaturahim. Bahkan tidak hanya silaturahim kepada tokoh-tokoh agama, silaturahim. Dan jamaah itu cerdas. Ketika dituduh saya anti kebinekaan, anti Pancasila, ini kan stigma, melekatkan ini kepada orang supaya orang wah jangan dengar ceramah itu, somat itu mau buat negara Islam itu anti kebinekaan. Tapi jamaah ini cerdas. Belum sempat saya buat video, mereka sendiri yang menyebar video waktu saya menaikkan bendera di kampung suku Terasing Talang Mama. Waktu bendera itu koyak-koyak, kami yang memasang di dinding, kami pula mengajarkan anak-anak itu upacara Indonesia tanah airku. 5-6 tahun yang lalu waktu kami masuk ke pedalaman, daratnya saja 5 jam naik mobil, tinggalkan mobil tepi sungai, naik ke dalam 7 jam, kami pasang bendera. Tak pernah video itu kami simpan. Tak di mana dapat mereka edit, mereka sebarkan. Masyarakat kita udah cerdas. Bahwa ada haters, ya, sedang Nabi Muhammad aja ada hatersnya. Ada dalam suratnya, surat haters. Mana tuh Pak Ustaz? Tambat ada abilah abi watak. Lalu kemudian yang kedua itu intern. Adapun ekstern yang keluar, kita silaturahim dengan yang berbeda tokoh, beda agama. Ada kemarin di dialog kita di lintas agama, lintas disiplin ilmu, banyak dialog. Selama musim pandemi ini saya putuskan tidak tablik akbar untuk kita ikut protokol kesehatan, ikut pengajian hanya yang bisa saja protokol, termasuklah komunitas advokat Medan. Nah, kini bisa. Kenapa? Karena semuanya patuh. Belum masuk itu ditembak duluan, pang 36 masuk. Disitu cuci tangan, hand sanitizer, kemudian duduknya berjarak, pakai masker. Nah, oleh sebab itu fitnah-fitnah ini orang yang tak paham kita kasih paham. Tapi ada orang yang gagal paham, memang cari makannya dari tak paham itu. Nah, itu tak bisa kita kasih paham. Jadi kita berjuang saja. Kalau kita capek, lelah, dia menang. Kalau dia capek, kita menang. Oleh sebab itu hidup ini adalah konflik antara hak dan batil. Kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir kebenaran itu kalah. Yang kukhawatirkan itu orang benar diam sehingga orang kalah merasa benar. Yang kukhawatirkan itu orang benar itu diam sehingga orang yang salah merasa benar. Antara betul dan batil itu tipis. Saking banyaknya orang batil berkata batil, yang betul merasa batil merasa betul. Oleh sebab itu maka di akhir zaman ini kita tetap istiqomah, banyak beribadah, tahajud jangan sampai tinggal, itu menguatkan kita dari dalam. Apalagi Bapak godaannya luar biasa, godaan duit, godaan perempuan, godaan persaingan, godaan perkara, banyak tekanan. Itu tak bisa kalau tidak kekuatannya dari dalam. Dia harus dari dalam. Makanya Nabi Muhammad itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu atwa wa aqwamu qila." Di tengah malam kau bangkit ya Muhammad, karena kau akan menghadapi orang-orang yang kuat. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia akan menghadapi Fir'aun, kalau dia tinggal di istana, dia di zona aman, dia tak akan mampu. Maka dikeluarkan dia dulu dari istana, dibuat dia mengembala kambing Syuaib sampai samanya hijaz 8 tahun. Setelah mentalnya kuat, baru dia bisa berhadapan. Oleh sebab itu kuatkan diri kita dengan banyak-banyak beribadah. Zikir jangan sampai putus.
Banyak-banyak selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Sudah kuberikan kepada engkau nikmat yang besar. Fasholli, jangan tinggalkan salat. Wanhar, berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci engkau, itulah yang akan terputus. Apalagi waktu sedang perkara itu, banyak-banyak dibaca. Inna a'tainakal kautsar. Tar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi keyakinannya dalam. Jangan lagi minta keyakinan sama dukun, berjimat pula, melihara tuyul. Nah, selalu sampai pengacara buat tuyul ke pengadilan. Kita buat tuyul, rupanya dia buat begu ganjang. Hantu kok pendek kata dia, hantu aku besar kan. Oleh sebab itu keyakinan, kekuatan itu dari dalam. Apalagi kalau kita berjamaah. Kata Nabi SAW, alaikum berjamaah, hendaklah kau berjamaah. Nanti kita masuk surga itu tak sendiri-sendiri, berjamaah. Mana dalilnya? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang masuk surga itu berjamaah, dipanggil oleh malaikat. Masuk surga jamaah yang ke-120. Forum Komunikasi Advokat Medan. Masuk. Yang Deli Serdang entah masuk entah tidak, mungkin menyusul belakang. Amin. Semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Bukan kata saya, kata Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Ada pula orang, Pak Ustaz, nanti kalau aku masuk neraka tolong cari aku ya. Kau pede kali masuk neraka. Kita mesti pede masuk surga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan, pertanyaan sederhana tapi banyak kita hadapi masyarakat. Pertama, mengenai anak di luar nikah. Kemudian bagaimana posisi dalam ahli waris. Kemudian bolehkah ayah yang menghamili ibu yang menjadi wali pernikahannya. Yang kedua, jika nanti diselesaikan kami berfoto dengan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada anak perempuan, nauzubillah, mudah-mudahan anak-anak kita selamat semua dari penyakit ini. Kalau ada anak perempuan berzina dengan anak laki-laki, hamil dia, baik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, tak ditengok bulannya, asalkan dia sudah hamil, dinikahkan, maka menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Banyak orang bertanya nikahnya apa sah apa tak sah. Buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama pengarangnya Syekh Wahbah Zuhaili. Nikahnya sah. Yang jadi masalah itu adalah setelah anak itu lahir muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu tak bisa dipakaikan bin bapaknya karena tak ada hubungan nasab. Tak ada hubungan nasab. Kenapa tak ada hubungan nasab Pak Ustadz? Karena barang itu sudah ada sebelum akad. Yang diakui itu setelah akad. Mencoblos sebelum hari H, mana bisa diakui kertas? Nah kan lepas juga jadinya kan. Itulah udah kutahan-tahan tadi udah. Tapi kalian pancing-pancing. Ini pandai pengacara tuh mancing-mancing. Kena juga kita sekali ini. Yang kedua, lahirlah anak itu perempuan. Lahir anak hasil perbuatan ini perempuan. Lalu kemudian si bapak ini tak bisa menikahkannya jadi wali. Karena yang jadi wali itu kan yang ada hubungan nasab. Dia tak ada hubungan nasab, maka tak bisa dia jadi wali. Walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Yang menjadi walinya adalah sultan. Sultan itu maksudnya apa? Sultan Delhi. Kalau dulu waktu masih kerajaan Melayu Delhi, Sultan Delhi itulah menikahkan orang yang tak punya wali. Bukan Sultan Jorgi. Tapi karena kita tak lagi tinggal di negara kesultanan, maka dulu janji sama Presiden Soekarno, dibuatlah namanya Departemen Agama, yang sekarang menyebutnya Kementerian Agama. Itu pengganti sultan dalam urusan agama. Makanya Pak Kua itu, Pak Kua tak ada perempuan, Bu Kua. Pak Kua itulah yang menikahkan. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin. Karena Kua itu berfungsi sebagai sultan, man la waliyalaha. Yang ketiga, meninggal si bapak ini, anak itu tak dapat warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Yang keempat, lahir anak pertama misal laki-laki, setelah itu lahir pula adiknya perempuan. Maka si abang ini tak bisa jadi wali adiknya karena dia bukan saudara seayah.
Yang bisa jadi saudara sewali itu saudara seayah yang bisa mewalikan. Saudara seemak tak bisa jadi wali. Jadi zina ini efeknya itu banyak sekali. Oleh sebab itu saya sampaikan ke jamaah, kalau dulu pernah bersalah 20-25 tahun yang lalu, jangan buat kesalahan lagi. Jangan kau akadkan, mengakulah ke Pak Kua, bilang Pak Kua, nanti anakku ini tak bisa kualikan Pak Kua. Nanti pada hari pernikahannya itu aku pura-pura mencret nanti Pak Kua. Kata Pak Kua, bukan cuma kau, rata-rata begitu orang nih, kata dia. Udah tahu aku itu udah semua, udah cincailah tuh, aku nanti nikahkan, selesai itu. Asal kau tambah aja lah bayaran nih, kata dia. Pak Kua. Oleh sebab itu jangan lagi diulangi kesalahan, karena nikah itulah nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Itulah yang saya pahami, itulah yang saya pelajari, itu yang saya sampaikan. Kalau ada pula ustadz yang berani menyampaikan, ajra'uhum lil fatwa ajra'uhum lin nar, orang paling berani berfatwa itulah orang paling berani masuk neraka. Saya banyak cakap saya itu orang tersinggung perasaan, tak senang dia, apa boleh buat? Saya menyampaikan aja. Mau dia, alhamdulillah. Tak mau dia, tak diundang sekali lagi. Itu saja. Di mana-mana begitu. Banyak orang, Ustaz Somad itu saya diundang lagi. Masalah aja itu. Orang sama saya ini banyak benci tapi rindu. Demikian. Tentang masalah foto tadi, nanti saya duduk di sini dengan bapak-bapak ketua. Kemudian ada mungkin di ini, lalu di belakang ada, depan ada. Tetap kita jaga supaya tak jadi fitnah. Karena tidak nanti Abdul Somad menebarkan ini supaya ditangkap polisi pula. Tapi saya tak apalah ngeri-ngeri kali, karena banyak pengacara kan. Wallahu a'lam. Ibu-ibu mewakili? Cocok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ustaz membahas sedikit tentang profesi, misalnya seperti advokat tadi, bahwa ada bapak yang berhijrah di advokat ini yang berprofesi di sini bukan terus meninggal. Akan tetapi bagaimana mereka-mereka ini untuk menjalankan peraturan seorang advokat tapi bagaimana ya Ustaz jika ada bagi teman-teman yang misalkan di ada beberapa kawan saya yang berprofesi di bank konvensional yang dia sudah mulai berhijrah, akan tetapi masih takut untuk meninggalkan pekerjaan karena masih ada keraguan tentang rezeki ke depannya gitu Ustaz. Nah ini mungkin ada solusi dari Ustaz bagaimana bagi kawan-kawan karyawan, karena berpikir saya hanya mengambil gaji sesuai dengan gaji yang menurut bagian saya gitu, tapi bukan mengambil riba gitu kan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa gaji yang didapat itu ya dari penghasilan dari pabrik tersebut gitu. Nah ini bagaimana ya Ustaz solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba, orang yang mewakilkan transaksi riba. Wa syahidaihi, wa katibahu, orang yang menulisnya, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, dua saksinya. Kulluhum sawa, semuanya sama. Hadis Nabi. Oleh sebab itu maka dia hijrah ke bank syariah. Simpelnya begini, saya mau beli mobil 200 juta misal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau minjam duit 200 juta, kasih, bayar 250. Yang 50 itu riba. Duit pinjam duit riba. Kenapa ketika di bank syariah dia menjadi halal Pak Ustadz? Nih, orang yang berpikiran simpel yang tak paham, di sini letaknya. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau pinjam duit 200 juta. Kata bank syariah tak boleh kami ngasih duit, karena duit dengan duit riba, haram. Bapak 200 juta ini untuk apa? Untuk beli mobil. Maka bank syariah membeli mobil itu secara cash. Bank syariah
membeli mobil tukar dealer secara cash. Setelah itu dijualnya mobil itu ke saya secara angsuran. Maka akadnya uang dengan uang atau uang dengan barang? Uang dengan barang. Sudah saya tulis itu di Google, tulis di Google. Cuman masalahnya tak pula bisa handphone ini dari tadi. Iya, gangguan itu dari Pekanbaru kebakaran. Nanti tulis di Google Somad Morocco, Morocco MOROCCO. Morocco itu tempat saya kuliah dulu. Karena kalau dibuat Somad aja banyak kali Somad di Indonesia nih. SOMADMOROCCO spasi kredit. SOMADMOROCCO spasi kredit. Situ saya jelaskan ada 3-4 fatwa. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, kenapa? Kan sama-sama bayarnya lebih juga. Di sini transaksinya uang dengan uang, di sini uang dengan barang. Apa bedanya uang dengan uang, uang dengan barang? Dalam Islam orang dianjurkan untuk terus berinvestasi. Duit itu tak boleh disimpan. Dalam Islam duit itu sama macam sumur. Sumur itu kalau airnya disimpan bau dia, berminyak. Tapi kalau airnya dikuras terus mengalir. Makanya orang yang punya duit dia tidak menyimpan duit, tapi diinvestasikannya dalam bentuk usaha, mudharabah, murabahah, bagi hasil. Nah, begitu simpelnya begitu. Jadi tidak bisa orang mengatakan, ah ini kan kerja saya profesionalisme sajalah. Tidak, karena 4 itu kena. Yang makan riba, yang dikasih makan, yang menjadi saksi, yang mencatat. Ah Ustaz Somad itu ceramah aja. Buktinya dia diceramah juga tuh di bank-bank konvensional. Kalau saya ceramah di bank konvensional, amplopnya itu saya tulis di situ bank konvensional. Tak saya ambil duitnya. Duitnya itu saya serahkan untuk beli beras. Seumur-umur saya ceramah tak pernah saya ambil duit dari bank konvensional. Beli beras sembako bagi. Tulis tuh, semua balik itu tulis. Kalau dia transfer saya tulis. Tengok berapa dia transfer, sekian, tulis. Nah, ini. Pernah saya ceramah dikasih kue kotak. Waktu itu sedang puasa, sore jam 5. Ceramah jam 5 kasih kue kotak. Pas mau saya makan, pas mau buka puasa, aku ambil kue kotak. Ustaz Somad bawa kue kotak, saya bawa kue kotak ini. Maksud saya mau saya kasih nanti ke anak-anak yang ada jual koran di lampu merah. Pas sore itu tak ada satu pun jual koran. Macam tahu pula mereka saya bawa kue riba. Sholat maghrib saya ceramah. Habis sholat maghrib langsung isya. Habis isya tanya jawab. Pulang saya bawa kue itu tetap. Sampai akhirnya berhenti saya mau makan di pinggir jalan. Pas mau berhenti mau makan, nampak saya lah tukang kuaci. Saya tanya, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Paus, simpang Jalan Nangka di Pekanbaru. Apa kerja? Jual kuaci. Ada laku? Ada. Tak jadi saya makan, saya antar dia situ, saya kasih kue itu sama dia. Boleh memberikan riba itu kepada orang untuk kepentingan orang banyak. Jadi kalau ada bapak duit simpanan di bank konvensional sebanyak 1 miliar ada bunganya, itu boleh kita kasihkan ke fakir miskin, anak yatim untuk masalih ammah, kepentingan umum. Begitu juga dengan bank syariah, kalau kita terlambat bayar itu ada dendanya. Apa bedanya dengan di konvensional? Kalau di bank syariah dendanya itu dikumpulkan, diberikan untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak itu pondok pesantren, masjid, anak yatim, fakir miskin, doa apa, orang jompo. Bukan dinikmati. Kalau dinikmati rentenir, sama dengan membungakan duit, membungakan uang. Di antara yang membuat doa tak terkabul, ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Yang sampai nanti kita ditimbang, Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja. Auzubillah, berapa lama kita diobok-obok di neraka jahanam itu. Oleh sebab itu maka yang sampai kasih makan haram. Berdoalah anak-anak kita yang hijau yang tak berdosa itu, ya Allah selamatkan ayah, ya Allah selamatkan mama, ya Allah. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkannya makanan haram. Nauzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai kita kasih yang hijau. Anak-anak kita yang lucu-lucu tak berdosa nih, bukan salah dia, kita salah. Kita kasih dia makan haram. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga diri, karena judul kita memang takwa, dan dalam pasal-pasal orang pengacara sudah disebutkan Pak Ketua tadi, jujur, baik,
berintegritas yang kita kemas dalam bahasa takwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang bertakwa dan berintegritas. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Ustaz, izin silakan langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad, karena saya sering melihat Ustaz di video di YouTube dan juga di Facebook. Alhamdulillah. Ustaz salah satu Ustaz yang saya tahu. Barakallah. Jadi ini Ustaz, kebetulan saya ini seorang advokat dan juga sekaligus seorang dosen. Jadi Ustaz, terkadang di dalam saya menjalani profesi saya sebagai advokat ada dilema-dilema tersendiri. Artinya kita ini kan dalam undang-undang orang salah pun bisa kita bela, gitu. Dibenarkan kan gitu Ustaz. Artinya dalam hal ini juga pandangan-pandangan orang kan mungkin buruk melihat seorang advokat, kok orang salah dibela gitu kan. Tapi itu sebagai orang yang bisa memahami dan juga ada juga yang tidak memahami. Jadi ada di satu sisi orang ingin hukuman pelaku berat, di satu sisi advokat membela ingin ringan gitu Ustaz. Jelas seandainya dikabulkan ini akan ada yang terdolimi. Jadi pertanyaannya gini Ustaz, bagaimana hukumnya honor yang kita terima seandainya itu dikabulkan ringan, dan seandainya honor itu kita terima dan kita keluarkan uang pendapatan atau jaraknya gitu Ustaz. Saya hanya menanyakan mengenai hukumnya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Apa itu dosa? Dosa itu kata Nabi dua. Pertama, mahaka fi sadrika, terasa sesak di dadamu, wa takhafu ayattali'a alaihi nas, kau takut itu diketahui orang banyak. Itulah dosa. Jadi dalam lubuk hati kita yang paling dalam, paling kecil, ada terasa dua itu, berarti salah. Berpikir kita sejenak, bangun tengah malam atau selesai sholat, terasa itu di dalam, mahaka fi sadrika, terasa sesak di dadamu, wa takhafu ayattali'a alaikan nas, dan kau takut itu diketahui orang. Itulah dosa. Karena pertanyaannya tadi secara umum global, saya jawab secara global. Kalau bapak-bapak pengacara, lawyer, advokat sudah berijtihad menurut ilmunya, menurut pengetahuannya, maka dia kerjakan. Al-hakimu idza jitahada, orang berilmu kalau dia berijtihad, fa asaba ijtihadnya benar, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Pertama, dia sudah mengerahkan kemampuannya menurut ilmu dia. Yang kedua, benar. Andai dia keliru, tersalah, tersilap bukan karena keinginan dia, maka dia tetap dapat 1 pahala karena dia sudah bekerja keras untuk melakukan itu. Karena kalau bapak tinggalkan ini, belum tentu pengganti bapak orang yang akan duduk di posisi bapak orang lebih suci, lebih bersih, lebih baik, lebih bertakwa, lebih adil, lebih berintegritas. Oleh sebab itu maka kalau ada hal-hal yang syubhat, yang abu-abu, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas, wa bainahuma umurun mustajbihat, yang ragu-ragu itu yang abu-abu. Bagaimana kita sikap kita kepada yang abu-abu ini? Famanit taqas syubhat, siapa yang meninggalkan yang syubhat, yang abu-abu ini, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, dia sudah menyelamatkan agamanya. Itu tentang masalah ketika kita berijtihad menentukan sesuatu sesuai dengan ilmu yang ada pada kita masing-masing. Yang kedua tentang masalah honor. Halalkah menjadi honor pengacara? Pengacara itu adalah advice, penasehat bagi orang yang tak tahu hukum. Secara hukum ini begini Pak, ini begini menurut pasal ini, menurut undang-undang tahun segini, begini dia. Bukan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Masalah jasa dalam Islam itu, jasa itu ada. Contoh, Abu Bakar Siddiq beserta sahabat Nabi pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ali bin Abi Thalib mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi, bukan orang Islam. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Sayyidina Ali menimba air di rumah orang Yahudi. Kata Nabi, tak apa-apa, boleh. Itulah dalil boleh bekerja di tempat orang non-muslim selama tidak terkait dengan makanan haram, benda haram, perbuatan haram. Jasa. Begitu juga ketika Nabi pindah itu, ada guide penunjuk jalan. Karena mereka waktu pindah dari kota Makkah ke Madinah itu, ada guide penunjuk jalan. Ini cerita tentang jasa. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Itu dibayar upahnya oleh Abu Bakar Siddiq. Biaya hijrah itu ditanggung oleh Abu Bakar. Itu dalil bahwa jasa itu boleh. Dalam perjalanan dakwah Islam itu ada penunjuk jalan, ada pengutip zakat, itu semuanya adalah jasa. Begitu juga ketika Nabi membebaskan orang yang mampu mengajar 10 anak
tulis baca itu dibebaskan, tak dikutip duit, itu juga jasa. Jadi dalam Islam jual beli bayar orang jasanya, lelahnya itu dibenarkan selama perbuatannya itu tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Banyak silap salah kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami yang batil itu salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan hidayahmu dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takwa dalam hati kami, dengan takwa itu menjaga kami supaya tak jauh dalam perbuatan maksiat ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan ketaatan dalam hati kami, dengan ketaatan itu kami mendekat kepada surgamu. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami, dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah yang kami terima di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, akal kami, hati kami menjadi nikmat bagi kami, jangan menjadi laknat bagi kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sampai masanya kami akan mati, tutup usia kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah, bersaudara karena harta akan binasa, bersaudara karena kuasa akan sirna, bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Wab'idhum 'anil syarri wal fitan. Jauhkan anak-anak kami dari segala kejelekan, perbuatan dosa dan fitnah ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa orang yang tak adil, orang yang tak takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal 'azamah. Sucikan hati kami dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, supaya kami bisa menghadap Engkau dengan hati yang suci. Allahumma ja'alna minat tawabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Rabbana taqabbal minna salatana. Terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, qiyamul lail kami, wa takhashu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana. Sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi